Beberapa orang mungkin menganggap cara menabung dengan gaji 500.000 adalah hal yang tidak mungkin. Bayangkan saja, kebutuhan manusia yang terus meningkat seiring perkembangan zaman. Bahkan, harga setiap produk bahan pokok saja selalu mengalami peningkatan. Itulah kenapa banyak orang saat ini merasa kesulitan untuk nabung. Karena mereka menghabiskan gajinya untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak heran jika banyak yang melakukan pinjaman online karena tidak mempunyai simpanan uang untuk kebutuhan mendesak. Padahal, seharusnya menabung bisa dilakukan dengan nominal kecil sekalipun. Nomor 1. Mengurangi kegiatan yang mengeluarkan uang. Kamu bisa mengatasi dengan mengurangi kegiatan luaran yang akan membuat kamu mengeluarkan uang cukup banyak. Kamu juga harus meminimalkan makan di luar rumah, karena bisa menghabiskan uang di atas 50.000 sekali. Maka saat ini, jika kamu meminimalkan kegiatan luaran yang mengeluarkan yang seperti jalan-jalan, nongkrong dan makan di luar, nantinya keuangan kamu akan terjaga. Jika kamu memiliki kegiatan penting di luaran, maka kamu bisa mencegah pengeluaran dengan membawa bekal makanan atau minum dari rumah. Nomor 2. Menetapkan target pribadi. Salah satu cara yang bisa dicoba untuk menabung adalah dengan menetapkan target pribadi. Meski agak sulit, cobalah untuk menetapkan target berapa gaji yang harus dihabiskan dan berapa target gaji yang harus disisihkan. Saat menentukannya, cobalah untuk menghitung berapa pengeluaran rata-rata dalam satu bulannya. Jika Anda masih tinggal bersama orang tua dan semuanya ditanggung, tentu pengeluaran bisa lebih dihemat. Dengan begitu, gaji yang bisa disisihkan bisa lebih banyak dalam sebulannya. Selain itu, tentukan target tabungan dalam setahun ingin berapa. Jadi, menentukan target setiap bulan atau perharinya akan menjadi lebih mudah. Nomor 3. Mempunyai 2 rekening. Cara menabung saat mempunyai gaji 500.000 sebulan bisa dilakukan dengan memisahkan rekening. Maksudnya, Anda harus membuat 2 rekening. Beberapa orang mungkin merasa kesulitan mengatur keuangan saat mempunyai banyak rekening. Namun, cara ini cukup efektif untuk membantu memisahkan antara kebutuhan dan tabungan. Jadi, rekening satu bisa digunakan untuk membayar kebutuhan sehari-hari dan rekening lainnya digunakan untuk uang tabungan. Saat membuka rekening untuk tabungan, pilihlah rekening yang mempunyai biaya admin kecil. Selain itu, tidak membuat kartu ATM bisa membantu Anda untuk mencegah mengambil uang atau mengganggu tabungan tersebut. Nomor 4. Melakukan side hustle. Pernahkah Anda mendengar side hustle? Side hustle yang dimaksud di sini adalah pekerjaan sampingan. Jadi, jika gaji dari pendapatan utama hanya 500.000, carilah pekerjaan sampingan yang bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, gaji yang didapatkan dari pekerjaan sampingan juga bisa dijadikan sebagai upaya mengatur uang 500.000 untuk sebulan. Di era sekarang, ada banyak sekali pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan hanya dengan online saja. Salah satu contohnya adalah bisnis online. Tidak hanya itu saja, jika Anda mempunyai hobi, cobalah mengasahnya agar menghasilkan keuntungan. Misalnya dari menulis, desain, fotografi, dan lain sebagainya. Cobalah untuk membangun side hustle dari skala kecil agar bisa menyesuaikan dengan pekerjaan utama. Nomor 5. Mengenali kebiasaan yang bikin boros. Cara mengatur uang 500.000 dalam sebulan bisa dilakukan melalui pengenalan kebiasaan yang bikin boros. Pastinya Anda pernah merasakan bahwa tidak tahu apa saja yang dibeli sehingga uang di dompet habis. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang membuat kita tanpa sadar menjadi boros. Apalagi jika lingkungan Anda berisikan orang yang rela mengeluarkan uang hanya untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Oleh karena itu, dengan mengenali kebiasaan tersebut akan membantu mengurangi pemborosan. Sebelum memutuskan untuk mengeluarkan uang, pikirkan apakah itu memang dibutuhkan atau tidaknya. Nomor 6. Mengendalikan budaya belanja konsumtif. Anda perlu menyadari bahwa budaya belanja konsumtif ini dapat menjadi penghambat kegiatan menabung Anda. Apalagi bila Anda termasuk orang yang senang membeli sesuatu mengikuti tren tanpa mempertimbangkan kegunaan serta dampak akhirnya nanti. Pada umumnya, bila Anda mengikuti budaya konsumtif, uang yang hendak ditabung justru akan habis dipakai untuk berbelanja.
Anda perlu menahan diri agar tidak tergiur penawaran menarik dari suatu produk walaupun mereka memberikan diskon besar-besaran. Jika ingin menabung dengan nominal besar dalam waktu singkat, sebaiknya Anda lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menyisihkan uang gaji untuk menabung. Jikalau kebutuhan serta target menabung telah terpenuhi, barulah Anda dapat melakukan belanja konsumtif. Dengan demikian, maka kegiatan menabung akan berjalan dengan baik. Nomor 7. Bayar tagihan tepat waktu. Bayarlah seluruh tagihan yang kamu miliki secara tepat waktu. Pasalnya, keterlambatan membayar tagihan bisa berujung pada sanksi denda. Tagihan listrik, misalnya, akan langsung menerapkan biaya keterlambatan kalau kamu membayar tagihan lewat dari tanggal 20 setiap bulan. Karenanya, usahakan untuk bisa langsung membayar semua tagihan pokok setelah gajian. Tagihan pokok tersebut biasanya berupa tagihan listrik, air, hingga BPJS Kesehatan. Membayar tagihan saat gajian ini bisa meminimalisir risiko denda-denda yang muncul. Jika kamu orang yang mudah lupa, bisa juga gunakan fitur auto debit atau membayar tagihan secara otomatis yang langsung dipotong dari saldo rekening. Ketika semua tagihan berhasil dilunasi tepat waktu, maka pengelolaan keuangan rumah tangga di sisa bulan akan terasa lebih mudah. Jika ternyata saat waktu tagihan kamu belum punya dana karena sempat ada kebutuhan mendadak. Nomor 8. Buat tabungan berencana. Agar lebih teratur dan arus keluar masuk uang lebih jelas, kamu bisa mempertimbangkan untuk ikut tabungan. Membuat tabungan berencana, cara menghemat uang gaji selanjutnya adalah berinvestasi untuk masa depan lebih baik. Selain itu, kamu juga harus bijak dalam menggunakan hasil jerih payah bulananmu. Caranya kamu harus menyisihkan sejumlah uang yang bisa didebet otomatis. Kalau sampai saldo kurang, kamu bisa dikenai denda. Dengan cara ini, mau tidak mau Anda harus menyiapkan budget untuk tabungan berencana. Nomor 9. Membeli barang yang dibutuhkan saja. Cara menghemat uang gaji yang ketiga adalah membeli barang yang dibutuhkan saja. Sebelum membeli suatu barang, tanyakan ini pada diri kamu apakah kamu benar-benar membutuhkannya. Atau jika tidak, ulangi pertanyaan ini, mampukah saya membelinya sekarang? Sehingga kamu dapat berpikir dengan baik apakah kamu benar-benar butuh atau enggak. Salah satu tips lainnya dalam membeli barang yang dibutuhkan adalah dengan membeli barang bekas yang masih layak pakai atau barang bekas dengan kondisi seperti barang baru akan sangat membantu kamu untuk berhemat. Misalnya saja, bagi keluarga yang baru pindah rumah dan memerlukan furnitur seperti meja, kursi dan perabotan rumah tangga lainnya. Nomor 10. Upgrade cara menabungmu dengan investasi. Pada prinsipnya, kegiatan menabung dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang, sama halnya seperti investasi. Meskipun begitu, terdapat perbedaan signifikan di antara keduanya, yaitu imbal hasil atau keuntungan. Kalau kamu hanya menabung dengan cara tradisional di celengan, targetmu memang akan tercapai, tetapi kamu nggak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Sama halnya dengan menabung di rekening bank. Kamu memang mendapat bunga, tetapi bunga yang kamu dapat tidak sebanding dengan potongan biaya admin bulanan dari bank tersebut. Alhasil, bukannya bertambah, tabunganmu malah berkurang. Kalau kamu belum pernah mencoba investasi sebelumnya, kamu bisa memulainya dengan investasi reksadana. Reksadana adalah sebuah wadah untuk mengumpulkan dana kolektif dari investor untuk berinvestasi bersama pada produk investasi pasar modal seperti surat berharga, obligasi, dan saham dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Berbeda dengan cara menabung yang unik dan bikin semangat lainnya, menabung pada produk reksadana punya banyak keuntungan. Nomor 11. Rencanakan belanja mingguan dengan matang. Cara atur uang 500.000 lainnya adalah dengan merencanakan belanja bulanan. Pemborosan biasanya terjadi saat menggunakan uang hanya untuk mengikuti keinginan, pada sana. Namun, hindari menggunakan uang lebih dari anggaran yang sudah kamu susun, karena uang yang tersisa bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Nomor 12. Kurangi kebiasaan pesan makan online.
Kamu bisa mengurangi kebiasaan memesan makanan secara online. Sesekali pesan makanan secara online memang tidak menjadi masalah. Tetapi jika hal ini menjadi kebiasaan, tentu akan menghabiskan anggaran dengan cepat. Patuhi menu yang sudah kamu susun sebelumnya. Mengurangi pesan makanan online adalah langkah yang baik untuk mengelola anggaran dan juga mengurangi dampak lingkungan. Memasak di rumah bisa lebih ekonomis dan lebih sehat daripada memesan makanan. Anda juga dapat mengatur porsi dan bahan makanan sesuai preferensi Anda. Ajak waktu pada akhir pekan atau hari luang untuk mempersiapkan makanan lebih banyak. Simpan dalam porsi-porsi yang sesuai untuk dikonsumsi nanti. Ini bisa membantu Anda menghindari memesan makanan ketika Anda sibuk.